Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang News and Rhythm Online Radio. Kembali menjumpai Anda ya di Rabu 15 Mei 2024 dalam Parlemen Menyapa. Kita bakal ngobrolin soal topik hari ini, yaitu membangun sinergitas antara DPRD dan pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam menggali potensi daerah. Bersama saya Ami Maulidia. Selama 1 jam ke depan, dan juga narasumber saya tentu saja ada Bapak Dr. Sutarto MSI, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara. Assalamualaikum Pak Tarto, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk seluruh pendengar NR ya, Mbak Ami ya. Terima kasih Mbak Ami. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah ini agak serak-serak basah. Serak-serak basah. Serak-serak basah. Biasa, ngamen ya. Ini saya belum ngucapin secara langsung nih, mau ngucapin secara langsung selamat atas pelantikan Bapak Tarto ya, atas menjadi Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara. Dan pendengar NR dimanapun Anda berada, tentu saja Anda bisa berinteraktif ya bersama kami di 081361093928, dan juga tentu saja bisa akses streaming kami di www.newsandrhythm.com, dan juga tentu saja di sosial media kami karena saat ini sedang live. Dan tentu saja siaran ini bisa Anda dengarkan di Mas FM Medan. Jadi untuk anak negeri yang mau ikutan interaktif boleh di sini. Bapak, ini kalau kita ngomongin soal topik kita hari ini, sebenarnya tadi sebelum juga mulai talk show udah ada salah satu bukti bahwa sinergitas sebenarnya antara tentu saja DPRD dengan pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Nah, karena kan penguatan sinergi ini antar lembaga menjadi kunci kemajuan sebuah provinsi tentu saja. Bagaimana sih Pak sebenarnya sinergitas antara legislatif dan juga eksekutif di Sumatera Utara hari ini Pak? Ya, terima kasih Mbak Ami untuk pertama untuk doa dan ucapannya. Ya, saya harus sampaikan saya baru dilantik tanggal 8 Mei melanjutkan kepemimpinan almarhum Bang Bos Kambikiting sebagai Ketua DPRD Sumut, dan insya Allah sampai di September. Namun doanya itu juga kepada para pendengar NR ya. Mudah-mudahan terus kita bisa saling bersilaturahmi, berinteraksi untuk informasi-informasi yang aktual. Nah baik Mbak Ami ya, kalau kita pahami bahwa sistem pemerintahan kita kan mengambil sistem trias politika itu ya. Ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah eksekutif itulah prestasi dari pemerintah daerah di Sumatera Utara, kemudian legislatifnya adalah DPRD Provinsi Sumatera Utara. Nah dua lembaga ini tentu di samping lembaga-lembaga yang lain bertanggung jawab untuk pembangunan di Sumatera Utara. Nah, 3 hal fungsi dari dan tugas dari DPRD ya. Pertama adalah persoalan budgeting ya. Itu menyangkut bagaimana anggaran direncanakan, disusun, dan digunakan. Nah DPRD ikut membahas itu karena memang usulan dari eksekutif. Nah budgeting ini diimplementasikan bentuknya adalah rencana anggaran pendapatan belanja daerah. Nah isinya itu menyangkut anggaran untuk pembangunan Sumatera Utara yang terdiri dari 33 kabupaten kota. DPRD tentu melakukan pembahasan kajian terhadap seluruh usulan-usulan, pembahasan bersama dengan pemerintah, dan sekaligus juga nanti bersama-sama kita mengesahkan itu menjadi satu anggaran untuk pembangunan di Sumatera Utara. Nah yang kedua, fungsi dari DPR adalah pengawasan, controlling. Apa harus diawasi setelah tadi fungsi budgetingnya tadi dilakukan, kemudian tentu implementasi pelaksanaannya itu kan oleh eksekutif. Nah tugas DPRD adalah mengawasi itu. Bagaimana prosesnya itu, apakah memang tahapan proses itu sesuai dengan perencanaan penggunaan. Nah itu tentu menjadi ranah DPRD sesuai dengan fungsinya, yaitu controlling. Nah artinya apa? DPRD bisa menjadi satu kekuatan check and balance, bisa mengawasi bagaimana perjalanan dari
rancangan pembangunan yang dibuat oleh yang diusulkan yang disahkan bersama oleh DPRD dan juga pemerintah. Nah, tugas berikutnya ya, legislasi ini membuat bersama-sama dengan pemerintah daerah membuat peraturan-peraturan daerah. Nah, tentu ini kan dalam perjalanannya kan harus ada regulasinya. Nah, tentu ini juga menjadi ranahnya bisa inisiatifnya DPR, bisa inisiatifnya oleh eksekutif. Nah, sehingga seluruh perjalanan, seluruh mekanisme, seluruh tatanan pembangunan ada regulasi, ada payung hukum. Nah, inilah model atau bentuk sinergitasnya. Di satu sisi kita bersama-sama, ya. Tapi sisi lain juga DPR punya peran check and balance mengawasi jalannya pembangunan. Oke. Dalam check and balance dan juga berjalannya sinergitas ini, Pak Tarto, bagaimana sih legislatif maupun eksekutif ini menyamakan POV atau point of view atau memiliki pandangan yang sama ini dalam satu tujuan tadi untuk pembangunan provinsi? Dan kalau kita kaitkan dengan topik kita tadi untuk menggali potensi daerah, gimana nih mempersamakan POV-nya? DPRD Sumatera Utara sesuai ketentuan undang-undang jumlah penduduk kita kan hampir mencapai 15 juta. Itu artinya 100 orang DPRD anggota di DPR Sumut, 100 dari sekian partai-partai politik. Nah, tentu kalau di dalam konteks frame-nya things-nya, pemikirannya pasti ada beda-beda karena beda latar belakang kulturalnya, beda latar belakang sosio-kultural, beda juga lagi dari partai politiknya. Nah, sekarang bagaimana ini bisa disatukan di dalam satu frame yang sama? Di antara perbedaan-perbedaan itu, frame-nya kan sebenarnya sama. Samanya apa? Sama-sama membangun masyarakat Sumatera Utara. Walaupun tadi ada perbedaan-perbedaan, alur, asal-usul dan sebagainya. Tapi aku yakin seluruh anggota DPRD Sumatera Utara punya frame yang sama, punya map yang sama. Itu adalah bagaimana mensejahterakan masyarakat Sumatera Utara. Nah, tinggal gimana junannya supaya dengan pemerintah provinsi, kan itu. Nah, tentu pemerintah kan juga memberikan usulan-usulan melalui perencanaan pembangunan melalui musyawarah desa, kecamatan, kabupaten, dan provinsi. Nah, dalam musyawarah itu tentu ada keterlibatan dari di samping tokoh-tokoh kan keterlibatan dari DPR. Nah, dari awal kan sudah terbangun di situ. Nah, jadi titik temunya adalah pada posisi tujuan yang sama, yaitu bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama di Sumatera Utara ini. Nah, titik temunya akan ada di situ, Mbak. Oke. Nah, tadi dari untuk menyamakan POV 100 orang dan itu untuk mewakili 15 juta penduduk Sumatera Utara itu kan tentu saja tidak mudah sebenarnya, Pak Tarto. Nah, seperti apa ini yang tantangan yang terjadi sebenarnya di lapangan, karena kan ini kalau nggak di POV-nya nggak satu kan tadi tujuannya nggak berjalan dan takutnya kan ada gesekan juga ini, Pak. Ya, jadi begini, dalam rangka menjalankan fungsi dan perannya DPR yang 100 tadi kan kita kan ada namanya komisi-komisi, komisi A, komisi B, komisi C, komisi D, komisi E, dilengkapi dengan pembidangan dan tugasnya masing-masing. Dan tentu mitra kerjanya itu adalah OPD sesuai dengan ketentuan. Nah, itu juga bagian dari bagaimana teman-teman di DPR itu mengakomodasi dari pandangan-pandangan eksekutif yang terdiri dari OPD itu. Ya kan masing-masing OPD juga punya tupoksinya. Nah, oleh karena itu untuk menyampaikan itu biasanya kita melalui komisi-komisi, kemudian ada proses RDP dan sebagainya, diskusi terkait dengan poin-poin tertentu. Konteksnya adalah bagaimana mempertajam implementasi pembangunan. Nah, ini yang komisi-komisi tugasnya akan itu. Yang tidak dengan sendirinya 100 orang bersama-sama, tapi sudah terbagi ke dalam komisi-komisi sesuai bidang. Nah, misalnya komisi A itu kan bidang pemerintahan, maka seluruh
persoalan-persoalan yang terkait pemerintahan dan lain-lain itu berada pada komisi A, komisi E, komisi B, masing-masing ada kesejahteraan, pendidikan, kemudian infrastruktur, pembangunan, ekonomi. Nah, masing-masing ada pembidangan di komisi. Itu mempermudah tentang komunikasi melalui itu. Oke, itulah tadi pentingnya pembidangan ya, betul. Bapak. Oke, baik. Dan jangan lupa Anda bisa interaktif bersama kami di 081361093928 atau bisa tinggalkan pertanyaan ataupun komentar Anda di sosial media kami karena saat ini sedang live. Nah, kalau kita ngomongin Sumatera Utara dan potensi daerah tentu sangat banyak, pariwisata, perkebunan, kemudian perikanan juga termasuk gitu. Nah, ini kan sebenarnya tidak ada sebenarnya harus di prioritasnya sama karena memang harus digarap secara bersamaan. Lalu bagaimana ini komunikasi dan juga sinergitas antar DPRD Sumut dan juga pemerintah tentu saja agar tidak terjadi benturan ataupun tumpang tindih, yang mana yang mau diprioritaskan duluan, yang mana yang mau dikerjakan duluan gitu Pak? Iya, kita punya APBD ya, itu kan kurang lebih hampir 15 T. 15 T untuk 15 T-nya triliun. Nah, kita pendengar TNR nanti jelas T-nya ini apa ya, triliun ya. Kurang lebih 15 triliun. Ini untuk membangun di 33 kabupaten kota. Ya, walaupun kita juga memahami masing-masing kabupaten kota mempunyai APBD-nya masing-masing. Karena nanti ada dana transfer daerah. Kan itu. Nah, di samping nanti juga untuk biaya rutin dan juga biaya pembangunan langsung tidak langsung. Nah, sekarang bagaimana agar sinergis itu terus terjaga? Nah, fungsi kita tadi kan saya sampaikan adalah check and balance. Bagaimana mengawasi itu, ya, mengawasi bagaimana jalannya tadi APBD yang sudah sudah disetujui bersama, kemudian ada perdanya, nah menyimpang nggak itu? Itu fungsi dari ini. Nah, sinergitasnya di mana? Nah, setiap ada hal-hal yang itu diduga dirasakan adanya implementasi pembangunan daerah, nah maka kewajiban bagi DPRD juga melakukan kunjungan kerja. Nah, kunjungan kerja itu juga untuk melakukan cross check apakah pembangunan yang berjalan itu sesuai dengan perencanaan tidak. Ini kan cross check ini. Nah, sehingga terus bahwa sinergitas kemudian relationship-nya antara DPR satu sisi sebagai check and balance, kemudian pemerintah sebagai pelaksana dari pembangunan tetap bisa dilakukan. Saya kira itu kembali. Nah, lalu seperti apa kalau kita lihat sinergitas hari ini tadi untuk check and balance dan potensi? Oke, baik, ini kita mau sapa dulu ya teman-teman dari No Mention ya, sudah hadir. Oh iya, ya. Selamat datang. Mahasiswa dari No Mention ini kebetulan berada di kantor pimpinan di Sumatera Utara. Selamat datang dari mahasiswa ya. Jadi kita kemarin terima DM ya buat teman-teman dari Universitas KBP No Mention ini untuk mau gabung, katanya mau lihat talk show, katanya mau ketemu sama Bapak juga katanya. Oke, baik. Nah tadi ini kan kalau kita bilang sinergitas ini sangat amat perlu tadi untuk check and balance, dan sejauh ini Pak tadi untuk evaluasi yang terjadi seperti apa? Progres di lapangan? Ada media yang dilakukan oleh DPRD melalui komisi-komisi tadi dalam rangka kuker ke daerah atau kunjungan kerja langsung ke wilayah-wilayah yang itu menjadi prioritas pembangunan yang sudah direncanakan oleh pemerintah. Contoh misalnya begini, ini kan pemerintah daerah sedang dan akan menghadapi PON ke-21. Kan ada venue-venue yang ada yang direhab, diperbaiki, ada yang disewa, ada yang dibangun. Tugas DPR yang melakukan itu, turun ke bawah, mengecek sampai di mana persiapan-persiapan itu. Baik persiapan dalam arti fisiknya, sarana-prasarana, maupun persiapan yang lain, yang menyangkut atletnya dan sebagainya. Nah, ini bagian dari kita untuk melakukan pengawasan
case by case, kasus per kasus. Nah, sehingga harapan kita bersama adalah perjalanan tahapan pembangunan, khususnya persiapan tadi contohnya dari PON, bisa kita dorong. Kalau memang pembangunan proses itu belum pencapaiannya belum optimal, maka fungsi DPR kita akan mendorong itu. Melalui apa? Di samping kunjungan kerja biasanya kita melakukan BD lagi. Temuan-temuan yang ada di daerah dari hasil dari kunjungan tentu biasanya kalau ada yang sangat urgen itu kita lakukan atau disebut dengan RDP. Ya, kemudian ada apa? Menjadi satu pikiran bersama untuk bisa terus kita dorong kecepatannya. Nah, itu saya kira apa? Ami sebagai salah satu contoh kesiapan. Oke, baik. Dan kita harus break dulu, Bapak. Ya, Dan pendengar Anda jangan kemana-mana karena kami akan kembali sesaat lagi. Ya, kalau mau minum kita ada minum.